Hai, selamat datang kembali di channelnya Luciana Rossi. Hari ini Lucy akan ceritain sebuah sejarah dari Tiongkok yang teman-teman bisa tangkap apa moral of the story-nya atau apa moral dari cerita yang bisa diterapkan dalam kehidupan teman-teman. Nah, pada zaman dahulu kala, ada seorang tabib yang terkenal sekali di Tiongkok, namanya adalah Bian Cue. Tabib Bian Cue ini sangat-sangat hebat, punya kekuatan yang supernatural. Dia bisa ngeliat penyakit yang ada di dalam tubuh seseorang. Jadi zamannya sebelum ada sinar X, sebelum ada ultrasound dan lain-lain, dia sudah bisa ngeliat di dalam tubuh seseorang kalau ada sakit-sakitnya itu apa dan di daerah mana. Karena jago banget, akhirnya tabib ini sering dipakai sama kerajaan. Jadi raja yang berkuasa pada saat itu namanya adalah Cai Huankong. Suatu hari ketika tabib Bian Cue datang ke kerajaan, ketemu dengan sang raja, dia lihat-lihat si raja. Ini ada yang gak bener nih sama si raja ya, ada sakitnya. Jadi dia berlutut, dia kasih tahu kalau si raja ini ada sakit di kulitnya. Harus segera diobati, kalau enggak, kalau didiemin aja, dicuekin aja, maka penyakitnya itu bisa menyebar lebih serius lagi. Ternyata sang raja nggak terima, dia nggak suka dibilang kalau dia ada sakit. Jadi dia bilang, enggak, saya sehat-sehat aja dan saya nggak butuh pengobatan apapun. 10 hari kemudian, Bian Cue datang lagi ke kerajaan, ketemu lagi sama sang raja, dia lihat lagi si raja. Kemudian dia kasih tahu lagi, dia bilang, sakitnya si raja sekarang udah bukan cuma di kulit, tapi udah mulai masuk ke muscle, ke ototnya. Kalau nggak diobatin cepet-cepet, ini bisa nyebar jadi lebih parah lagi. Si raja nggak percaya karena dia memang tidak merasa sakit dan dia pikir, si tabib ini cuma cari nama aja nih. Kalau seandainya dia bilang, oh udah bisa sembuhin gitu, dia akan jadi tambah terkenal kan karena wow bisa sembuhin penyakit. Jadi raja pun tidak melakukan apa-apa dan Bian Cue pulang kembali ke rumahnya. 10 hari kemudian, Bian Cue kembali ke hadapan raja dan dia lihat, wah, akhirnya dia kasih tahu kalau raja, ini penyakit udah bukan cuma di muscle, tapi sudah menyebar sampai ke perut. Harus segera diobati. Raja masih nggak percaya dan nggak mau dengar. Bian Cue pulang kembali ke rumahnya. 10 hari kemudian, Bian Cue kembali menghadap ke raja, tapi kali ini dia begitu lihat raja, dia nggak bilang apa-apa, dia langsung balik dan dia pulang. Kali ini Raja Cai Huankong, dia yang penasaran. Akhirnya dia utus orang untuk temuin tabib Bian Cue. Tanya, kenapa dia nggak ngomong apa-apa? Ada apa sebenarnya? Kemudian Bian Cue bilang ke utusan si raja, tadinya awalnya penyakitnya itu cuma di kulit aja, yang kalau dikasih obat herbal itu rebus-rebusan udah beres. Tapi nggak diobatin, 10 hari kemudian udah nyebar ke otot. Sebenarnya ditusuk pakai jarum akupuntur itu udah beres, bisa disembuhkan, tapi nggak dikerjain juga. Dan 10 hari kemudian udah nyebar ke perut. Sebenarnya disuruh minum ramu-ramuan obat-obatan bisa disembuhkan, tapi kali ini sudah masuk sampai ke dalam tulang. Dan ilmu pengobatan saat itu belum sampai situ bisa mengobatinya. Dia sendiri nggak tahu harus diapain. Bian Cue sendiri takut kalau seandainya dia tidak bisa mengobati, kemudian dia yang dibunuh. Akhirnya dia kabur ke negara lain. Pada waktu itu memang sejarahnya Cina belum bersatu, masih terdiri dari 7 kerajaan. Jadi dia kabur ke kerajaan sebelah. 5 hari kemudian, si raja ini udah mulai nggak karuan, sakit semua sebadan-badan. Akhirnya dia nyesel dan dia utus orang untuk cari, dia mau diobatin sama tabib Bian Cue. Tapi apa yang terjadi setelah orang utusan itu datang ke rumahnya Bian Cue sudah tidak ada, dia sudah kabur ke negara lain. Dan akhirnya Raja Cai Huankong meninggal dalam sakitnya. Apa moral dari cerita ini? Banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sejarah ini. Sikap arogan atau tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh profesional di bidangnya, itu pada akhirnya nggak akan ada untungnya sama sekali, yang ada malah bikin susah. Sudah dikasih nasihat baik-baik, sama pakarnya nggak mau dengar. Akhirnya saat kejadian datang, ya penyesalan sudah terlambat. Kalau kita bicara dunia bisnis network marketing, ada istilah namanya teachable. Orang-orang yang sudah duluan mengerjakan bisnis network marketing memiliki pengalaman yang lebih banyak, mungkin sudah baca buku lebih banyak. Ada pengalaman belasan tahun, puluhan tahun yang sudah dia lihat sendiri atau sudah dialami sendiri dan diajarkan ke timnya, tapi belum tentu timnya mau mendengar, belum tentu mau belajar atau teachable. Banyak yang punya sikap arogan karena merasa bahwa
ah siapa sih dia gitu, dia nggak mau denger. Dan ternyata kejadiannya memang iya benar. Tapi sudah terlambat, mau nyesel juga sudah terlambat. Artinya lukanya atau pain-nya itu ya dia harus nikmati. Hikmah dari cerita ini sebenarnya bukan hanya untuk bisnis, tapi juga kalau memang kesehatan ya, ada orang yang punya sakit baru dikit-dikit suka dicuekin, kecuali sampai benar-benar nggak tertahankan lagi baru mau diobatin. Nah sebenarnya kita juga banyak yang mendengarkan mengenai investasi kesehatan. Harus take care kita punya badan, harus makan makanan sehat, harus makan suplementasi, apalagi di masa pandemi seperti ini, jaga imun tubuh agar tidak ngedrop dan agar tidak kena virus. Tapi yang mau dengar berapa banyak? Kebanyakan kan, ah enggak, gue kuat, gue nggak kenapa-kenapa, gue tidak ada gejala apapun. Dan ketika sudah unfall, baru terlambat. Dokter pun belum tentu bisa nolong. Saya yakin teman-teman juga bisa mendapatkan banyak hikmah dari cerita ini. Nah, kalau Anda mendapatkan moral of the story yang lain, silahkan tulis di komentar. Dan kalau Anda senang dengan cerita-cerita pengingat seperti ini, silahkan like dan share. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan konten-konten yang berikutnya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!